Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul haqqul mubin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu peserta riyadhah yang semoga tetap Allah muliakan dan Allah berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konsep musibah yang mendera, hutang yang menjerat, ya, dan itu semuanya kami mencoba untuk mencari penyebabnya, mengapa itu semua bisa terjadi. Dari beberapa hal yang kami temukan, ada satu hal yang mungkin harus dipahami. Kami menilai, terus terang kami dhaif Bapak dan Ibu, kami sangatlah lemah sekali, tetapi kami berani melakukan penilaian dan berani mengatakan bahwa ini kesalahan yang harus diluruskan. Meskipun kami sadar mungkin kami salah, tetapi sejauh ini kami menganggap, kami meyakini kebenarannya, yaitu terjeratnya hutang, banyaknya masalah ekonomi yang menjerat banyak orang hari ini karena gagal dalam memahami konsep rezeki. Mereka salah dalam memahami prinsip-prinsip dalam rezeki. Manusia banyak yang mengira bahwa rezeki banyak atau sedikit itu tergantung dari upayanya. Mereka mengira semakin keras mereka bekerja, maka semakin banyak hasilnya. Dan mereka berpendapat yang bekerja keras saja hasilnya belum tentu banyak, apalagi jika tidak bekerja keras. Saya rasa ini kesalahan yang sangat prinsip dalam urusan rezeki. Seolah-olah Allah, sang pembagi rezeki, membagikan rezeki banyak atau sedikit tergantung dari kerja kerasnya kita. Saya memahaminya itu kesalahan yang sangat besar. Karena kami tidak menemukan dalil yang sahih, kami tidak menemukan dasar yang kuat bahwa Allah memberikan rezeki karena kerja keras. Jika memang benar orang-orang yang bekerja keras Allah berikan rezeki yang banyak, maka coba perhatikan dirimu. Bukankah engkau sudah bekerja keras? Orang-orang yang jatuh hari ini, mereka kalau dibilang malas dalam bekerja, tidak terima loh Pak. Mereka itu akan sungguh-sungguh berkata bahwa kami sudah bekerja keras. Lalu sekarang lihatlah hasil kerja kerasmu ini. Hasilnya uang atau hutang. Anehnya, hutang yang sekian banyak yang menjerat kalian itu disebabkan karena kerja keras kalian. Hutang yang begitu banyak dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran bukan disebabkan karena urusan beli beras, bukan karena urusan beli token listrik, atau bukan hanya sekadar bayar SPP-nya anak sekolah. Tapi kebanyakan terjadinya karena faktor usaha kerja. Anehnya mereka berprinsip kerja keras menghasilkan banyak uang,
Tapi faktanya kebalikannya. Kerja keras mereka menghasilkan banyak utang. Ironi ya. Tujuannya apa, yang didapat apa. Ini sebuah prinsip yang saya rasa harus setting ulang atau harus dirubah Bapak dan Ibu, supaya Anda tidak dalam kesesatan yang nyata. Kami memahaminya, Allah memberikan rezeki kepada kita bukan berdasarkan kerja keras atau tidaknya kita. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu bahkan. Coba perhatikan. Ketika panjenengan masih sangat kecil, berada di kandungan misalkan, jenengan berada di kandungannya orang tua atau ibu kita, jenengan dapat rezeki loh itu, bahkan melalui puser ya. Kita di dalam kandungan ibu kan dapat rezeki toh. Itu rezeki itu hasil kerja keras atau justru rezeki itu yang datang ke kita? Rezeki itu datang ke kita loh Pak. Kenapa Allah ngasih rezeki ke kita padahal kita tidak kerja keras? Karena Allah punya tujuan, yaitu si jabang bayi yang di dalam kandungan ini Allah jaga sampai lahir. Sehingga tidak perlu Anda kerja keras karena Allah punya tujuan supaya Anda lahir. Setelah Anda lahir menjadi seorang bayi yang imut, yang lucu, di situ Allah mengetahui kalau Anda tidak bisa bekerja keras. Dan Allah juga punya tujuan, Anda akan dijaganya supaya sampai dewasa. Perhatikanlah ketika Anda bayi, tiba-tiba ibu kita punya ASI atau air susu ibu. Ketika kita tidak ada atau tidak mengandung kita atau tidak melahirkan kita, ibu kita tidak punya ASI loh Bu. Kalau tempatnya memang ada ya, tapi air susunya kan tidak ada. ASI-nya kan tidak ada. Itu berarti, bermakna ASI itu memang Allah berikan untuk si bayi. Sangat mudah kan? Bahkan kualitasnya ASI sangatlah baik. Bahkan sampai hari ini susu kaleng pabrikan manapun mengakui tidak mampu menghasilkan susu sebaik ASI. Hebatnya lagi, ASI itu Anda bisa konsumsi sampai 2 tahun bahkan lebih. Tanpa bayar, tanpa Anda kerja keras. Untuk mendapatkan ASI, apakah Anda kerja keras? Tidak Pak. Tidak Bu, Anda waktu kecil sama sekali tidak bekerja keras untuk mendapatkannya. Gratis, cuma-cuma, nggak perlu cari ke Indomaret atau kemanapun. Ada di dalam, dibawa oleh ibu kita yang sangat sayang kepada kita dan dengan senang hati akan memberikan ASI-nya kepada kita. Tanpa kita harus membayar dan tanpa kita harus bekerja keras. Perhatikanlah. Kita diberikan rezeki oleh Allah karena Allah punya tujuan, yaitu supaya Anda dewasa. Setelah kita dewasa, tiba-tiba kita berkata harus kerja keras untuk mendapatkan rezeki. Itu kata siapa? Kata Anda sendiri. Tapi mengapa hasilnya utang? Sekarang kita harus pahami, berarti Allah memberikan rezeki karena punya tujuan. Tidak peduli Anda kerja keras atau tidak. Selama dia sesuai dengan tujuan diciptakan, maka rezeki itu akan mengalir. Maka tahukah Anda mengapa Anda diciptakan Allah? Mengapa Anda dijaga oleh Allah dari bayi sampai dewasa? Untuk apa setelah Anda menjadi orang yang dewasa? Tujuan Allah apa? Memberikan kesempatan kita hidup di dunia. Kalau bicara dalil kita akan berkata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Maka ketika kita dewasa dan sibuk dalam beribadah kepada Allah, maka rezeki akan Dia berikan, tidak peduli kerja keras atau tidak Anda ini. Konsep yang sederhana kan?
Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa akulah Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki manusia, tetapi banyak manusia yang tidak menyadarinya. Kita mengira, Pak, rezeki itu ya karena ikhtiar kita, karena kerja keras kita. Padahal Allah yang melapangkan dan menyempitkannya sama sekali tidak melihat kerja keras kita. Dia memberikan rezeki karena dia punya tujuan. Maka jadilah manusia sesuai dengan yang Allah tuju, sesuai dengan tujuan penciptaan, maka rezeki akan datang sendiri. Tidak peduli mau kerja keras atau tidak Anda ini. Secara prinsip, rezeki akan datang kepada kita ketika kita sibuk dengan ibadah kita. Apakah itu berarti kita harus selalu ibadah dari pagi sampai malam hari? Jawabannya sebenarnya iya, tapi pasti Anda akan ketawa tentang itu, karena Anda tidak mengerti. Apakah tidak perlu bekerja? Bekerja itu bisa jadi ibadah loh Pak. Tapi harus tahu konsepnya ya. Apakah tidak boleh mandi, makan, dan minum? Halo, mandi, makan, dan minum itu bisa jadi ibadah juga loh. Berarti kalau setiap hari, setiap waktu kita beribadah kepada Allah, entah dalam mandi kita, makan kita, tidur kita, istirahat kita, bekerja kita, semuanya kita beribadah kepada Allah, apakah rezeki itu akan datang kepada kita? Jawabannya ya, karena itulah alasan Allah mengapa kamu diciptakan. Dan ketika kamu sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka perhatikanlah, Allah memeliharamu dan memberikan rezeki yang cukup kepadamu. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu amal atau perbuatan yang niatnya lillah atau karena Allah. Ketika Anda punya amal tetapi tidak karena Allah, bukan lillah, tetapi karena linnas misalkan, maka amal itu tidak bermakna ibadah. Contoh, sholat itu ibadah atau bukan? Sholat akan jadi ibadah ketika lillah, mengerjakannya karena Allah. Tapi ketika sholat itu dikerjakan karena manusia, karena ada orang di situ, karena tidak enak kalau ada mertua dan seterusnya, maka sholat itu tidak bermakna ibadah. Makan kita itu bisa bermakna ibadah ketika makannya karena Allah, mensyukuri apa yang Allah beri kemudian kita makan. Kemudian dengan makanan itu kita berharap kepada Allah untuk bisa digunakan dalam ibadah, bisa untuk sholat, bisa untuk zikir, bisa untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Maka makan itu karena niatnya lillah bermakna ibadah. Ketika makan hanya karena ingin, karena rasanya yang enak, karena lezat, karena lapar, karena sesuatu hal yang bukan karena Allah, maka makan tidak bermakna ibadah. Maka sekarang konsepnya sederhana. Jika ingin Allah ngasih rezeki kepada Anda, atau dalam bahasa lain, jika ingin dikejar rezeki, maka sibukkan atau jadikan semua perbuatan kita ibadah. Caranya, jadikan semua amal ibadah, semua amal perbuatan kita lillah. Niatkan semua perbuatan kita karena Allah, maka itu akan bermakna ibadah. Ibadah ada dua. Yang pertama, ibadah untuk diri sendiri, seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, dan seterusnya. Itu adalah ibadah untuk diri sendiri. Yang kedua, ibadah yang kaitannya dengan orang lain. Misalnya, sedekah uang, sedekah materi, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah waktu, dan seterusnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang terbaik di antara manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ibadah yang paling utama justru yang berhubungan dengan orang lain. Ketika kita sibuk menyedekahkan harta kita, jiwa raga kita,
waktu kita, ilmu kita untuk Allah, di jalan Allah, maka lihatlah nanti rezeki akan mengejar kita. Saya mohon maaf karena waktu yang sangat singkat, saya belum bisa mendetilkan lebih jauh lagi. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk kami menjelaskannya lebih detail supaya tidak salah faham. Sekali lagi, kami tidak menghimbau untuk tidak bekerja keras, tapi kami mengalihkan kerja keras kita semuanya itu karena Allah, bukan karena harta. Demikian Bapak dan Ibu, ini adalah konsep sederhana supaya Anda dikejar rizki, bukan malah mengejar rizki. Karena kalau Anda mengejar rizki, resikonya rizki tidak tercapai. Bahkan kalian babak belur karena mengejar rizki. Semoga dengan ini ada manfaatnya dan semoga bisa kita detailkan di lain waktu, dan semoga Allah berikan petunjuk yang lurus, dan semoga Allah mengampuni kita ketika ada kesesatan di dalamnya, dan semoga Allah menjaga kita dari jalan-jalan yang tidak lurus. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.